أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, membaca istighfar setelah sholat wajib atau sholat fardu termasuk bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan. Bagaimana cara membaca istighfar setelah sholat wajib? Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap tentang cara membaca istighfar setelah sholat wajib atau sholat fardu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Asalnya, kesunahan membaca istighfar setelah sholat wajib atau sholat fardu ini bersumber dari keterangan hadis sahih dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling atau selesai dari sholatnya, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Berdasar keterangan hadis ini, maka membaca istighfar setelah sholat wajib sunnahnya dilakukan dengan 3 cara, yakni 1. Waktu membaca istighfar. Mengikuti keterangan hadis, istighfar ini sunnahnya dibaca setelah uluk salam sholat. Artinya doa istighfar ini kita baca langsung setelah uluk salam sholat, sebelum membaca zikir dan atau doa yang lainnya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, yang dikehendaki dengan berpaling adalah uluk salam. Abdullah bin Shalih Fauzan dalam Minhatul Alam menjelaskan, zahirnya hadis menunjukkan bahwa zikir ini adalah awal bacaan yang dibaca orang yang sholat setelah berpalingnya. Sedangkan zikir ini setelah uluk salam sangatlah sesuai. Mengapa sunnahnya dibaca langsung setelah uluk salam? Karena istighfar ini dimaksudkan untuk memohon ampun atas kekurangan atau kesalahan yang ada dalam sholat yang telah kita kerjakan. Dengan kata lain, istighfar ini berfungsi untuk menutupi kekurangan sholat dan menuntun keikhlasan. Syekh Abdul Hasan Asyadzili berkata, istighfarnya Nabi mengiringi selesai sholat adalah istighfar dari melihat sholat. Mala Ali Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih berkata, barangkali istighfarnya beliau karena melihat kekurangan dalam ketaatan kepada Tuhannya, sebab sesungguhnya kebaikan orang-orang yang baik adalah kejelekan orang-orang yang dekat. 2. Lafal istighfar. Lafal istighfar yang dibaca adalah cukup Astaghfirullah. Ini berdasar riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya. Ada yang bertanya kepada Imam Auza'i, salah satu perawi hadis ini, bagaimana cara istighfarnya?
Imam Auza'i menjawab, caranya membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Bagaimana jika istighfarnya pakai lafal yang lainnya? Boleh dan tidak mengapa. Lafal astaghfirullah ini tidak ditetapkan sebagai lafal satu-satunya, karena dalam hadis tidak ada hal yang menunjukkan penetapan lafal ini saja. Ibnu Abdul Hadi dalam Syarah Muharrar fil Hadis menyebutkan, tapi bagaimana seandainya ia mengganti astaghfirullah dengan atlubul maghfirata minallah atau Allahumma ghfirli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berpaling dari solat, beliau beristighfar 3 kali. Sedangkan Allahumma ghfirli adalah termasuk istighfar. Akan tetapi perawinya menafsirkan istighfar di tempat ini dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Dan bagaimana jika istighfarnya ditambahkan dengan yang lebih panjang? Boleh dan baik. Sebab penetapan lafal astaghfirullah adalah yang paling pendek atau yang paling minimal. Jadi boleh dan baik menambahkan dengan lafal yang lainnya. Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih menyebutkan, dikatakan paling sedikitnya adalah astaghfirullah dan paling sempurna dengan menambahkan Al-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Maka jika ingin istighfar yang lebih panjang, bisa dengan membaca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang beristighfar kepada Allah di belakang tiap solat sebanyak 3 kali, ia mengucapkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Maka diampuni dosa-dosanya meski ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Sunni. Atau baik juga menambahkan dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua serta muslimin dan muslimat. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan, ulama fikih telah bersepakat bahwa ta'mim atau meratakan dalam doa adalah termasuk sunnah berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Quran Surah Muhammad ayat 19. Dan terdapatnya khabar, tidak ada doa yang lebih disukai Allah dibandingkan seorang hamba yang membaca Allahummarham ummata Muhammad rahmatan ammah. Ya Allah, kasihilah umat Muhammad dengan kasih sayang yang menyeluruh. Hadis riwayat Al-Khatib dan Ibnu Adi. Jika ingin istighfar yang menyeluruh, bisa dengan membaca Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 3. Hitungan istighfar. Membaca istighfar ini cukup 3 kali saja. Artinya istighfar itu sunnahnya kita baca sebanyak 3 kali. Imam Syaukani dalam Nailul Author berkata, di dalamnya ada pensyariatan istighfar sebanyak 3 kali. Bagaimana jika kurang atau lebih dari 3 kali? Jika kurang atau lebih, maka tetap boleh, hanya saja menyalahi sunnah. Kemudian jika kita ingin menambah bacaan istighfar, baiknya dibaca setelah zikir ba'da sholat yang lainnya. Sebab istighfar 3 kali di sini dimaksudkan sebagai istighfarnya sholat wajib.
Tentu saja membaca istighfar yang banyak setelah sholat wajib, termasuk amalan yang baik dan utama. Mengingat terdapatnya keterangan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah menghitung di satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 100 kali mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Juga keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari.